Ada sebuah samudra yang tidak memantulkan apapun. Bukan langit, bukan bulan, bukan bahkan dirimu sendiri. Setiap sinar yang jatuh ke permukaannya lenyap, seolah ditelan oleh sesuatu yang tidak punya nama. Para pelaut menyebutnya laut gelap, tapi para penyair menamainya dengan sebutan yang lebih halus, samudra yang menelan cahaya. Dikatakan, siapapun yang berlayar terlalu jauh ke tengahnya akan kehilangan bayangan. Dan ketika bayangan pergi, maka manusia pun kehilangan arah tentang siapa dirinya sebenarnya. Namun ada yang percaya, di balik kegelapan laut itu, bukan kehampaan yang menunggu, melainkan kebenaran terakhir yang tak sanggup ditanggung oleh cahaya. Samudra itu terbentang di ujung dunia yang bahkan peta pun enggan menggambarnya. Gelombang di permukaannya seolah bernapas, tetapi tidak pernah mencapai pantai manapun. Setiap ombak yang lahir, mati di tengah perjalanan, lenyap dalam diam yang sempurna. Para nelayan yang berani mendekat sering mendengar bunyi rendah dari dasar air, seperti detak jantung yang mengatur irama bumi. Namun suara itu membuat dada mereka berat, seolah udara berubah menjadi cairan hitam yang menembus paru-paru. Burung-burung laut tak pernah melintas di atasnya, dan bintang-bintang di malam hari tampak padam jika dipandang dari garis cakrawalanya. Di sebuah desa pesisir bernama Valenor, orang tua bercerita kepada anak-anak bahwa samudra itu bukan sekadar air, melainkan luka bumi yang belum sembuh. Dulu, katanya, pernah ada bintang jatuh yang membawa dosa dunia bersamanya, dan ketika menyentuh lautan, seluruh cahaya tenggelam bersamanya. Sejak hari itu, laut menjadi makam bagi terang, dan setiap riaknya adalah napas dari sesuatu yang tidak ingin dikenal. Suatu malam, di bawah langit tanpa bulan, penjaga menara suar bernama Elar melihat seberkas cahaya jatuh. Ia mengira itu meteor, tapi tak ada ledakan, tak ada nyala api, hanya keheningan yang tiba-tiba menelan angin. Di ufuk laut, muncul pusaran berwarna biru keperakan yang berputar pelan, seperti mata raksasa yang baru saja terjaga setelah tidur ribuan tahun. Keesokan harinya, nelayan-nelayan yang berangkat pagi menemukan air laut di sekitar pusaran itu menjadi dingin bagai es. Namun dari dalamnya tampak sinar samar menembus ke atas. Bukan seperti pantulan matahari, melainkan cahaya yang hidup dari dalam. Mereka menyebutnya luka langit. Karena konon langit pernah menangis, dan air matanya jatuh menjadi sinar yang tertelan. Elar, dengan rasa ingin tahu yang tak tertahan, menatap pusaran itu setiap malam. Ia mencatat gerakannya dalam buku log, menggambar bentuk-bentuk yang ia lihat dalam kegelapan. Namun semakin ia menatap, semakin ia merasa laut itu menatap balik, seolah gelap itu memiliki mata. Legenda mengatakan, jauh di bawah pusaran itu, ada kota yang tak lagi mengenal siang. Dinding-dindingnya terbuat dari batu obsidian yang menyerap segala cahaya, dan lorong-lorongnya berliku seperti urat bumi. Di sanalah makhluk-makhluk tanpa wajah berjalan, membawa lentera yang tidak pernah menyala, menyanyikan doa dalam bahasa yang sudah dilupakan waktu. Mereka disebut Orpheal, penjaga cahaya yang telah mati. Konon, mereka adalah manusia yang dulu mencoba memahami rahasia laut, namun gagal menanggung bebannya. Tubuh mereka hancur, tapi kesadarannya tetap terperangkap di antara arus dan gema. Di tengah kota itu berdiri menara dari air padat, menjulang sampai menyentuh permukaan laut, menjadi jembatan antara gelap dan terang, hidup dan mati. Beberapa penyair kuno percaya, dari puncak menara itu, seseorang bisa mendengar suara pertama ketika dunia diciptakan. Desiran lembut yang mengucap, jadilah. Namun siapapun yang mencoba mendengarnya akan kehilangan bentuk, larut menjadi bagian dari air itu sendiri. Bertahun-tahun setelahnya, seorang pelaut muda bernama Arfian datang ke Valenor. Ia membawa kapal kecil yang terbuat dari kayu hitam dan berlayar sendirian. Membawa hanya kompas, buku, dan sehelai peta tua yang tidak lengkap. Orang-orang menertawakannya, menyebutnya gila, sebab tak ada satupun kapal yang kembali dari samudra yang menelan cahaya. Namun Arfian tidak mencari harta, tidak pula keabadian. Ia hanya ingin tahu, apa yang ada di balik batas yang disebut gelap. Malam pertama,
Ia berlayar di bawah langit yang penuh bintang. Malam kedua, bintang-bintang mulai memudar. Malam ketiga, ia sadar, tidak ada lagi langit di atasnya, hanya ruang hitam yang tampak tak berujung. Ketika ia menatap ke air, bayangannya sendiri tidak ada. Ia mengulurkan tangan, tapi yang menyambut hanyalah permukaan yang diam, bening seperti kaca, tapi tanpa pantulan apapun. Di sanalah ia mengerti, di laut itu, hanya yang tanpa bentuk yang bisa bertahan. Malam keempat, Arfian mendengar suara dari bawah kapal. Bukan gemuruh air, tapi sesuatu yang berbicara dalam bahasa Gema, perlahan, dalam, dan menembus tulang. Cahaya tidak pernah hilang. Wahai anak manusia, ia hanya bersembunyi dari mata yang tidak sanggup melihat. Arfian menunduk, menatap ke dalam laut. Di balik hitam yang tebal, ia melihat sesuatu berdenyut. Sebuah inti cahaya, kecil tapi kuat, seperti jantung dunia yang masih bernafas. Suara itu melanjutkan. Ketika manusia mencari terang, mereka lupa bahwa gelap adalah tempat ia dilahirkan. Air di sekelilingnya mulai bergetar, seperti napas raksasa yang terbangun. Kapalnya berputar pelan, namun Arfian tidak panik. Ia hanya memejamkan mata, mendengarkan ritme laut, dan merasakan kehangatan halus menyelinap ke dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai di tengah kegelapan. Ketika fajar datang, laut itu berubah. Bukan matahari yang terbit, tapi laut itu sendiri yang mulai berpendar dari dalam. Cahaya lembut menyusup ke permukaan, mengubah air menjadi kristal bercahaya. Langit dan laut seolah menukar tempat, yang di atas menjadi hitam, yang di bawah menjadi terang. Arfian menulis kalimat terakhir di buku lognya. Aku tidak tenggelam. Aku pulang ke dalam terang yang tak terlihat. Kapalnya perlahan larut bersama cahaya, hingga tak tersisa apapun kecuali riak lembut di permukaan air. Dari kejauhan, penjaga menara Suar Valenor melihat laut itu menyala selama 7 hari 7 malam, lalu padam kembali seperti semula. Namun sejak saat itu, bintang-bintang di langit tampak lebih redup. Seakan sebagian dari mereka telah kembali ke rumahnya. Kini, di tepi pantai Valenor, hanya tersisa tiang menara tua dan bisikan angin yang membawa riuh ombak dari jauh. Namun setiap kali malam turun, laut itu tampak berpendar sebentar, samar, lembut, seolah mengingatkan manusia bahwa tidak ada cahaya yang benar-benar mati. Dan jika kau berdiri cukup lama di tepi air, kau akan mendengar suara samar dari bawah ombak. Cahaya tidak pernah padam. Ia hanya berpindah tempat. Mungkin, di kedalaman yang tak dapat dijangkau, Arfian masih berlayar, menjaga agar dunia tidak benar-benar tenggelam dalam gelap.